memang Bang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Kalau Anies tidak bisa dimasukkan, majukan, PKS selesai. Baik. Jadi begini ya Bang ya, aku coba ingin menanggapin pernyataan Anda yang video tadi. Jadi ya Bang ya, intinya itu sebenarnya kesalahan itu bukan dari PKS atau dari siapapun. Kesalahannya itu sebenarnya murni dari pendukung-pendukung Anies. Karena begini, coba lihat di sosial media itu, pendukung-pendukung Anies itu banyak berkoar-koar. Anies itu tidak perlu partai, tidak perlu dukungan partai, itu dan ini, Anies itu dibutuhkan itu dan ini dan sebagainya. Jadi Anies itu tidak memerlukan partai katanya untuk maju pilgub. Itu kata pendukungnya. Jadi jangan salahkan partai. Nah, kalau memang PKS tidak ada mengusung Anies lagi. Tapi salahkan pendukung-pendukung Anies sendiri, karena mereka sendiri begitu. Nah, jadi Bang ya, yang kata pernyataan, kalau Anies katanya tidak bisa diusung lagi katanya, tidak diusung lagi, tidak maju diusung lagi sama PKS, selesai PKS. Salah begitu konsepnya Bang. Jadi biar saya beritahu ya, PKS itu adalah partai politik. PKS itu ya, PKS itu bukan di Jakarta aja, di seluruh Indonesia, di pelosok-pelosok mana ada partai PKS itu. Jadi apanya yang selesai? Justru kalau PKS tidak mengusung Anies untuk maju pilgub, yang selesai itu Anies, bukan partai. Karena kalau partai itu tetap partai. Nah, sementara Anies ini kalau ditinggalkan oleh PKS, dia bukan orang anggota, bukan kader partai. Jadi bukan partainya yang selesai, tapi Aniesnya yang selesai. Itu aja Bang ya penjelasan saya dari saya, semoga paham. Katanya orang termahal, orang sangat penting di negara bahkan di dunia, katanya tidak memerlukan partai. Lah sekarang kenapa begitu ditinggalkan PKS jadi koar-koar emosi dan marah? Aduh ya Bang. Yang selesai itu justru Aniesnya, bukan partainya. PKS bakal habis kalau nggak dukung Anies Baswedan. Kata siapa? PKS itu bisa dibilang sebagai salah satu partai kader yang ada di Indonesia. Partai kader itu partai apa sih? Partai kader itu adalah partai yang memang memiliki sistem kaderisasi yang jelas. Dan mereka biasanya tidak mengandalkan ketokohan daripada tokoh-tokoh nasional. Jadi mereka punya sistem kaderisasi yang jelas tuh. Ada materi di sana, ada tingkatan kadernya. Jadi nggak bisa asal-asalan. Misalnya 3 hari jadi kader, tiba-tiba naik langsung jadi ketua umum. Itu kayaknya sulit lah dijumpai di PKS. Nggak tahu kalau nanti ya, tapi kalau sekarang kayaknya sulit. Beda misalnya kayak partai-partai Nasdem. Nasdem itu kan sangat mengandalkan ketokohan, Surya Paloh di sana. Begitu juga Gerindra yang mengandalkan ketokohan Prabowo Subianto. Tapi kalau di PKS itu tidak terlalu memfokuskan partai itu tergantung kepada tokohnya.
Misal, siapa yang kenal Presiden PKS yang sekarang sebelum dia menjadi Presiden PKS, Pak Ahmad As-Syeikhu? Gak ada yang kenal. Siapa ini Pak Ahmad As-Syeikhu? Atau Presiden sebelumnya, Muhammad Sohibul Iman. Sebelum dia jadi Presiden PKS, gak ada yang kenal. Karena itu tadi, yang diandalkan itu bukan ketokohan, tapi sistem kaderisasi yang jelas. Jadi kalau ada yang bilang PKS bakal lenyap habis kalau nggak mendukung Anies Baswedan sebagai seorang tokoh, kata siapa bos? Jangankan Anies Baswedan, Anies Mata saja yang orang internal PKS dulunya, sekretaris jenderal PKS bertahun-tahun, kemudian keluar dan juga membawa teman-temannya yang lain. Ada Fahri Hamzah di sana yang merupakan wakil ketua DPR RI dan sangat terkenal gitu ya ketokohannya. Ada Mahfud Siddiq yang pernah menjadi anggota DPR RI itu keluar, PKS dibilang habis lenyap, masih ada sekarang, bahkan jumlah suaranya meningkat. Jadi gitu bos. Sudah waktunya PKS hancur namanya, dan sudah waktunya Allah Subhanahu Wa Taala membuka siapa PKS itu. Jadi Allah tunjukkan yang sebenarnya PKS Partai Keluarga Solo, karena selama ini sudah menipu masyarakat. Ini salah satu dari para komentar. Mungkin mereka ini sangat kecewa karena selama ini PKS memang berlabel partai oposisi yang lebih mementingkan suara rakyat, pro rakyat, dan berbalut agamis. Tapi kalau saya melihatnya secara proporsional ya, saya tidak mau menghujat PKS se-ekstrim ini. Saya masih berharap PKS pada detik-detik terakhir masih mendukung Pak Anies Baswedan. Tapi kita melihat fokusnya bukan hanya ke Pak Anies sebenarnya. Ketika PKS bergabung dengan Kim dan mendukung politik dinasti, ini membuat kita semua ternganga dan kecewa. Tapi kembali lagi kita harus berpikiran bahwa ya politik seperti ini. Politik tuh nggak ada yang abadi. Lawan bisa jadi teman, teman bisa jadi lawan. Jadi itulah politik. Nggak ada kepentingan rakyat itu yang dinomorsatukan, tapi ada kepentingan-kepentingan yang lain. Mungkin saya rasa salah satu penyebab Pak Anies nggak mau ikut partai ya begini gitu. Karena kalau kita sudah terjun ke partai, kita harus mengikuti aturan partai itu. Dan saya juga termasuk begitu. Berapa kali PKS menawarkan untuk saya jadi caleg ya di Jawa Timur, tapi saya tolak, bukan karena saya tidak suka dengan PKS, tapi memang saya tidak berkeinginan untuk berpolitik praktis untuk menjadi kader partai apapun. Karena kalau kita sudah masuk menjadi kader partai, kita harus samikna wa atona dengan aturan-aturan yang ditentukan oleh partai itu serta keputusannya, walaupun tidak sesuai dengan hati nurani kita. Saya yakin banyak kader partai soleha yang mereka juga sebenarnya pengen lurus. Ya kita doakan sama-sama teman-teman, kita jangan putus asa dulu, mudah-mudahan endingnya ini happy ending. Karena kita belum mendengar, saya sendiri belum pernah mendengar secara resmi PKS menarik dukungannya terhadap Pak Anies Baswedan. Tapi yang bikin saya kecewa itu ketika PKS bergabung dengan Kim. Ya, yang selama ini kita tahu PKS itu beroposisi, sekarang militansinya sudah mulai kita ragukan. Mudah-mudahan PKS bisa mencermati suara umat, suara pendukung militan yang memang selalu mendukung PKS. Semangat teman-teman. Kalau kamu jadi seorang penjilat Anies Baswedan ya, jadi penjilat Bapak Prabowo, ya sudah terlambat. Sudah terlambat. Kalau kamu menjilat Bapak Prabowo untuk kali keduanya, di saat pertama Bapak Prabowo mengusung kamu jadi gubernur di Jakarta, itu kamu sudah menjilat. Kini kamu menjilat untuk kedua kalinya. Inilah contoh-contoh manusia penjilat kayak kamu ini ya. Ya. Hanya sekedar ingin mendapat dukungan Bapak Prabowo. Kamu mengapik-ngapikkan Bapak Prabowo. Aib, ngapik-ngapik no. Muji-muji Prabowo, ngapik-ngapik no. Dadi wong kok penjilat rupamu ini ya. Ini ya, muka-muka penjilat ini ya. Jangan jadi penjilat di Indonesia ya. Jangan jadi penjilat rakyat di Indonesia ya kamu Anies ya. Muka-muka kayak gini nih ya. Ya. Kita tahu kok mukamu itu muka penjilat. Ya. Stop. Kalau kamu ingin berdiri sendiri, berdiri di kakimu sendiri, jangan jadi penjilat.
seseorang, ya. Paham? Jangan menjilat Prabowo, jangan menjilat rakyat. Mending kamu jilatin ludahmu sendiri, biar semakin manis mulutmu itu ya. Anies Baswedan di persimpangan jalan. Masih diharapkan mayoritas, tapi tak direstui oleh para penentu. Di tengah gemuruh hiruk pikuk politik Indonesia, sebuah drama tak kasat mata tengah berlangsung. Anies Baswedan, sosok yang masih diharapkan oleh sebagian besar masyarakat Jakarta, berdiri di persimpangan takdir. Meskipun elektabilitasnya menjulang tinggi, menurut lembaga-lembaga survei, bagai puncak gunung yang menantang langit, namun bayang-bayang ketidakpastian menyelimuti langkahnya. Partai-partai politik dengan segala intrik dan kepentingannya tampak enggan memberikan dukungan yang diharapkan. Di balik layar, para penguasa politik memainkan bidak-bidak catur kekuasaan. Mereka yang seharusnya menjadi pelayan rakyat justru menjadi penentu utama nasib demokrasi negeri ini. Rakyat yang suaranya seharusnya menjadi nyanyian merdu kebebasan, kini hanya menjadi gema yang terpantul di dinding-dinding kekuasaan. Demokrasi yang seharusnya menjadi milik rakyat, faktanya terperangkap dalam genggaman para penguasa. Anies Baswedan dengan segala visi dan misinya berdiri di tengah badai politik yang tak menentu. Meski dukungan rakyat mengalir deras, partai-partai politik tampak lebih memilih untuk bermain aman dalam zona nyaman mereka. Ini adalah ironi demokrasi Indonesia, di mana suara rakyat seringkali tenggelam dalam lautan kepentingan elit. Rakyat hanya bisa menerima apa yang dipilihkan oleh para penguasa melalui kewenangan-kewenangan partai politik yang seringkali lebih mementingkan kekuasaan daripada kesejahteraan. Tapi rakyat kebanyakan tidak menyadari hal ini. Mereka bahkan menjadi pengagum setia mereka, memuja tanpa mendapatkan keuntungan apa-apa. Dalam kegelapan ini, harapan kita tetap menyala, meski redup. Kita semua berharap suatu hari nanti demokrasi sejati akan kembali ke pangkuan rakyat, di mana suara mereka benar-benar didengar dan dihargai. Namun, hingga saat itu tiba, hiruk-pikuk politik Indonesia akan terus menjadi panggung drama yang penuh dengan intrik dan ketidakpastian. Anies Baswedan mungkin hanya satu dari sekian banyak tokoh yang harus berjuang melawan arus kekuasaan. Namun perjuangannya adalah cerminan dari harapan rakyat akan demokrasi yang sejati.